Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Saudara, aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta terjadi pada Sabtu pagi hingga siang ini. Warga yang berunjuk rasa menuntut Amerika menghentikan dukungan kepada Israel. Meneriakan tuntutan kemerdekaan Palestina, unjuk rasa solidaritas untuk Palestina digelar sejak Sabtu pagi. Masa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuntut pemerintah Amerika Serikat tak lagi mengirimkan senjata ke Israel. Tak hanya di Jakarta, saudara, aksi bela Palestina juga dilakukan ratusan warga Medan, Sumatera Utara. Aksi protes kekejaman Israel ini digelar di depan Masjid Raya Medan. Mereka juga melakukan penggalangan dana. Mereka mengutuk keras tindakan tentara Israel yang menyerang kawasan pengungsian Gaza, Rafah, Palestina. Operasi militer Israel harus dihentikan karena telah dilarang oleh Pengadilan Internasional PBB. Kita tetap komitmen. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita turun di jalanan. Saudara, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Dumai, Riau, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia harus optimistis di tengah krisis internasional. Indonesia harus memperkokoh kemandirian bangsa. Jokowi menambahkan Indonesia juga konsisten memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa termasuk Palestina. Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Saudara, bagaimana kondisi di Medan Merdeka saat ini di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat akan kita pantau bersama rekan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Fedriska, apa saja permintaan pengunjuk rasa selain meminta penghentian kiriman senjata oleh Amerika Serikat ke Israel, Fedriska? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Tentu selain penghentian dukungan oleh Amerika kepada Israel diminta oleh masa aksi ini adalah terkait dengan pembebasan Palestina. Di mana kalau misalkan kita tahu PBB Amerika ini juga memiliki hak veto di PBB. Mereka berharap dengan hak veto ini Amerika dapat berpihak kepada Palestina, tidak melulu kepada Israel begitu ya. Karena kalau misalkan kita melihat bagaimana kemudian gempuran senjata serangan udara yang dilancarkan oleh Israel kemarin ke selatan Palestina, ke Rafah, ini cukup menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia namun juga seluruh dunia. Bagaimana kemudian camp pengungsian yang harusnya menjadi tempat paling aman ketika dalam masa perang seperti ini kemudian menjadi sasaran gempuran oleh militer Israel. Kalau misalkan kita juga melihat Mercy dan juga saudara, kemudian Indonesia ini juga punya sikap begitu terkait dengan dukungannya terhadap Palestina. Dari masa aksi ini juga berharap agar Indonesia lebih proaktif begitu untuk mengupayakan diplomasi politik internasional yang kemudian dapat dilakukan sehingga dapat dukungan Indonesia ke Palestina ini kemudian dapat menjadi aksi yang lebih nyata begitu. Tidak hanya kita ini kemudian berorasi ataupun aksi saja di jalan, namun kemudian Indonesia juga membuka suara di dunia, di PBB begitulah, itu yang diharapkan oleh para masa aksi tadi. Selain itu juga selain orasi tadi yang dilaksanakan dari masa aksi ini juga membuka galangan donasi
yang akan dikumpulkan begitu, kemudian akan diharapkan dapat dikirimkan ke Palestina untuk dapat mengobati rasa sakitnya dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Dan kemudian Mercy dan juga saudara, kalau misalkan kita juga tadi melihat bagaimana kemudian demo yang tadi ini terjadi dari pukul 7 hingga pukul 10 tadi, memang untuk saat ini sudah lengang, sudah masa aksi sudah bubar. Namun kalau misalkan tadi kami pantau, Mercy dan juga saudara, bagaimana kemudian mayoritas dari massa aksi ini adalah perempuan dan juga anak-anak. Ini adalah mewakili ataupun berkaca dari kejadian yang kemarin terjadi di Rafah, bagaimana kemudian banyak wanita dan juga anak-anak kehilangan nyawa akibat serangan udara yang dilancarkan oleh Israel. Mercy. Aksi bela Palestina digelar di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda atas laporan Anda. Saudara, eskalasi konflik di jalur Gaza kian meningkat. Operasi militer Israel kini berlanjut di wilayah Jabalia, jalur Gaza. Israel kembali merilis video di mana tentaranya tengah melakukan serangan di wilayah Jabalia pada Kamis pagi waktu setempat. Israel mengklaim serangan udaranya telah menargetkan lebih dari 50 target posisi Hamas di seluruh jalur Gaza. Saat ini saudara, korban tewas akibat serangan Israel sudah lebih dari 36.000 jiwa, 51.000 lainnya mengalami luka-luka. Bantuan terus dikirimkan melalui pesawat, melalui jalur udara di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Bantuan menyasar di sekitar kamp pengungsian Khan Yunis. Warga Gaza bergegas menuju lokasi untuk mendapatkan bantuan yang dijatuhkan. Di saat asap akibat serangan udara dari militer Israel membumbung tinggi di sekitar pusat kota Khan Yunis. Sementara itu, saudara, lalu lintas truk komersial swasta yang melalui jalur KRM Salom meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah truk bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza terhambat. Sehingga PBB dan juga organisasi kemanusiaan mengkritik kejadian ini. PBB mengatakan jumlah truk bantuan yang saat ini memasuki jalur Gaza berada di bawah 30 truk per hari. Sedangkan jumlah truk komersial melonjak dari 20 truk per hari menjadi 120 truk per hari. In terms of how much is coming in a day, the average number of trucks coming in general was around 350 in May. So I don't know that specific number that you're referencing that they are quoting, but even if that was true, it would still mean that most of the trucks that are coming in is aid. And as I said, what we are prioritizing is the aid coming in. Saudara, eskalasi serangan Israel di jalur Gaza kian meningkat. Setelah menyerang Rafah minggu lalu, kini operasi militer Israel berlanjut ke wilayah Jabalia di jalur Gaza, Palestina. Eskalasi konflik di jalur Gaza kian meningkat. Operasi militer Israel kini berlanjut di wilayah Jabalia, jalur Gaza. Israel kembali merilis video saat tentaranya tengah melakukan serangan di wilayah Jabalia pada Kamis pagi waktu setempat. Israel mengeklaim serangan udaranya telah menargetkan lebih dari 50 target posisi Hamas di seluruh jalur Gaza. Sebelumnya pada Minggu 26 Mei 2024, Israel menyerang para pengungsi Palestina di Rafah. Eksodus ini menewaskan sedikitnya 50 warga yang tengah mengungsi. Lebih dari 200 orang pengungsi mengalami luka akibat serangan udara Israel ke kota Rafah. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Pasalnya, Rafah merupakan satu-satunya lokasi paling aman bagi warga Palestina untuk mengungsi. Di media sosial, masyarakat dunia ramai-ramai mengecam Israel dengan tagar All Eyes on Rafah. Seluruh mata dunia tertuju pada Rafah, wilayah paling aman yang kini juga jadi target serangan keji Israel. Presiden Tiongkok Xi Jinping turut mendukung perdamaian di Timur Tengah dan mengakui Palestina sebagai negara. Sebelumnya,
3 negara Eropa telah mendukung negara Palestina dan mengecam tindakan Israel sebagai kejahatan kemanusiaan. 在无限继续，正义也不能永久缺席，两国方案更不能任意动摇。中方坚定支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都。 Sementara itu, bantuan untuk warga Palestina dikirimkan melalui udara di langit jalur Gaza pada Kamis waktu setempat. Bantuan menyasar di sekitar kamp pengungsian di Khan Yunis. Warga Gaza bergegas menuju lokasi untuk mendapatkan bantuan yang dijatuhkan di saat asap akibat serangan udara dari militer Israel membumbung tinggi di sekitar pusat kota Khan Yunis. Dari jalur darat, lalu lintas truk komersial swasta yang melalui jalur Karem Shalom meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah truk bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza terhambat yang mengundang kritik dari PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. PBB mengatakan jumlah truk bantuan yang saat ini memasuki jalur Gaza berada di bawah 30 truk per hari, sedangkan jumlah truk komersial melonjak dari 20 truk per hari menjadi 120 truk per hari. So in terms of how much is coming in a day, the average number of trucks coming in general was around 350 in May. So I don't know that specific number that you're referencing that they are quoting, but even if that was true, it would still mean that most of the trucks that are coming in is aid. And as I said, what we are prioritizing is the aid coming in. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza mencapai 36.000 orang. Otoritas Palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit yang masih berfungsi di Gaza karena ada operasi militer di wilayah itu. Informasi lainnya masih akan hadir di Kompas Siang, Saudara. Di antaranya, seorang pelajar SMP di Kota Batu, Jawa Timur meninggal dunia diduga setelah dikeroyok oleh temannya. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali.